Biar cepat seru di sini, di video ini kita akan prediksi untuk One Piece chapter 1115. Karena penutup di chapter 1114 kemarin sangat epic sekali dan menyimpan kunci super penting untuk keberjalanan cerita One Piece. Dan seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Tonton juga video ini sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Stories, I'm a fool for your love. Nah, dimana kita akan mulai untuk bahasan pertama dari preview untuk One Piece chapter 1115 yang sudah di-leak oleh Viewpiece. Dikatakan pesan dari Vegapunk sudah tersebar semuanya ke seluruh dunia. Yang tadi apakah kita mendapatkan info lebih jauh lagi terkait satu sosok yang menjadi penutup di chapter lalu, yaitu kita mendapatkan fakta kalau Joy Boy disebut sebagai bajak laut pertama yang ada di lautan ini. Yang sejujurnya ini hal yang cukup aneh sih. Apa coba faktor yang membuat seorang disebut sebagai pertama? Karena rasanya nggak mungkin ya, nggak ada orang lain yang berlayar ke lautan pada masa itu atau bahkan pada masa-masa sebelumnya. Apalagi hal-hal kriminal seperti piracy mau sejak kapanpun, bahkan sampai sekarang pun akan selalu ada dan tidak akan lekang oleh waktu. Ya mungkin untuk sebutannya saja yang bakal berbeda, dimana mungkin dulu disebut bajak laut dan sekarang entah disebut sebagai sesuatu yang lain. Tetapi kenapa Joy Boy disebut sebagai bajak laut pertama, dan kira-kira apa yang akan Vegapunk ungkap lagi untuk chapter 1115 besok? Dimana di teori lama kita masih mempercayai nih jika Joy Boy adalah seorang ras berbeda dari manusia biasa, dan banyak juga dari kita yang percaya kalau dia adalah ras dari Buccaneer. Yang apakah jangan-jangan namanya juga mirip seperti Kuma, yaitu dengan depanan ada Bartholomew. Yang oke nih, di sini kita perlu bahas sedikit dulu kenapa dia harus seorang Buccaneer. Ya, satu petunjuk yang kita semua percaya walau kebenarannya masih belum jelas sih, adanya topi jerami yang sama seperti Luffy dan tersimpan di dalam Marine Joyous. Dan di situ kita melihat dia bersama dengan Imo. Dimana banyak juga nih yang bilang kalau itu adalah topi dari Joy Boy pada masa Void Century. Dan jika premisnya seperti itu, maka topi ini terlalu besar untuk ukuran manusia biasa. Dimana bukankah kita juga pernah melihatkan Imo berdampingan dengan manusia lain ketika berada di ruangan bunga, yang jika dilihat dari ukurannya, Imo ini ukuran manusia normal yang entahlah mungkin seperti Luffy atau sedikit lebih tinggi seperti Shanks, dan bukan seukuran dengan para Gorosei lain yang cukup tinggi yang setara dengan para admiral. Maka topi jerami yang ada di situ pun menurut saya jadi tidak terlalu besar, alias tidak akan cukup lah kalau harus digunakan oleh seorang ras raksasa seperti ras Elbaf, apalagi ras raksasa kuno yaitu Oas. Yang berarti orang-orang yang cocok menggunakan topi sebesar yang kita lihat di Marios ini, kemungkinan mereka adalah orang-orang yang memiliki ukuran 3-4 kali lah dari ukuran manusia normal, atau mungkin sekitaran 6-10 meter. Dimana ada beberapa ras juga nih yang punya tinggi sebesar ini, dimulai dari ras Oni dari Kaido, lalu juga ras Lunarian dari King, dan tentu saja ras Buccaneer dari Kuma. Dan kenapa di sini kita bilang harus ras Buccaneer? Yang lagi-lagi nggak harus sih, tetapi di teori ini kita akan bahasnya dari premis untuk Buccaneer. Karena ada poin mencurigakan juga dikatakan oleh Saturn kalau ras Buccaneer jika tidak menjadi budak, mereka harus dihapuskan dari dunia ini. Yang kesannya ras ini memiliki dosa yang luar biasa besar kepada pemerintah dunia di masa lalu. Yang bahkan bukankah sangat mencurigakan sekali kenapa Oda tiba-tiba memunculkan satu ras yang sangat berbeda dan sangat unik di tengah-tengah cerita, apalagi bukan di tengah, bahkan sudah menuju akhir ketika di Last Saga, yaitu Kuma sebagai ras yang berbeda. Dimana bahkan di Buccaneer sendiri diceritakan dan diwariskan sebuah legenda Nika di tiap-tiap keturunannya. Dan bukankah Buccaneer sendiri memang diambil referensinya dari dunia kita, dan dia disebut sebagai seorang privateer atau sailor, atau juga mungkin sebutan lainnya adalah sebagai pirate atau bajak laut yang originalnya atau asal mulanya dikatakan dari lautan Karibia. Dan bukankah nama Joy Boy sendiri pernah ada di dunia kita kalau dia adalah karakter di Indian Barat yang suka berdansa, bernyanyi, dan dia seorang yang periang. Dikatakan juga dia pergi ke Caribbean dengan kapal para budak, yang bukankah semua hal tadi sangat-sangat cocok sekali dengan dunia One Piece. Drums of Liberation, Bing Sake membebaskan budak dan menghilangkan penderitaan orang-orang, yang lagi-lagi sangat cocok dengan referensi barusan. Serta jika kita lihat juga kata-kata Saturn yang bilang
untuk menuntaskan Egghead. Di situ pun Saturn berkata, di mana orang yang mempelajari rahasia dan hal tabu di dunia ini. Jika itu adalah pembahasan tentang Void Century dan orangnya adalah Vegapunk. Lalu juga survivor dari darah yang seharusnya sudah punah. Yang kita tahu yang dimaksud adalah Kuma yang sudah datang ke Pulau Egghead dengan ras Buccaneer-nya. Dan yang ketiga adalah bajak laut yang sudah membangkitkan kemampuan dari dewa kuno, yang juga kita tahu kalau itu adalah Luffy dengan Nika-nya. Yang bukankah luar biasa jika ketiga poin tadi dulunya ada pada satu orang, dan tentu saja orang itu adalah Joy Boy. Dimana Buccaneer sendiri seperti yang kita lihat dari Kuma, dia ini benar-benar merepresentasikan segala mitos tentang Nika, yaitu dia bahkan membebaskan budak di God Valley, makanya disebut sebagai Hand of Liberation yang sangat mirip sekali dengan Warrior of Liberation. Dia juga selalu membawa tawa dan kebahagiaan ke orang-orang sekitar. Dia pula selalu menolong orang-orang yang kesakitan dan bahkan mengorbankan dirinya. Dan menariknya, ketika Kuma berlayar ke lautan, dia juga disebut sebagai bajak laut. Padahal dia tidak pernah menjadi bajak laut. Kalau kita lihat dari kapalnya pun bahkan tidak ada Jolly Roger, tengkorak-tengkorak yang semacam itu. Nah, kalau kita masuk ke poin menyanyi dari Joy Boy tadi, dan bukankah kita juga tahu terdapat satu lagu yang super terkenal dari para bajak laut yang sudah pasti itu adalah Sake Beats. Yang mana di sini kita lihat untuk liriknya, very well to the harbor, to my old hometown, let's all sing out with a dawn as the ship set sail, waves of gold and silver dissolve to salty spray, as we all set sail to the end of the sea. Yang bukankah dari setiap liriknya selalu ditutup dengan delivers being Sake, yang kalau dia ini bajak laut, kemungkinan besar untuk Joy Boy ini dia meninggalkan Ancient Kingdom atau hometown yang disebutkan di lirik tersebut untuk berkelana mengelilingi lautan di dunia One Piece, tepatnya ketika masa Void Century tersebut. Yang bukankah jika dia juga seorang bajak laut, tidak aneh kan jika dia memiliki musisi yang samalah seperti Brook yang kita lihat di bajak laut topi jerami. Yang berarti jika musisi inilah yang menciptakan lagu tersebut sama seperti Brook yang suka tiba-tiba menciptakan lagu, apakah mungkin nama kaptennya adalah Bing tersebut? Jadi apakah nama Joy Boy adalah Monkey D. Bing yang kita bahas di review kemarin yang bisa jadi sih, tapi itu mah asal ngehubungin doang lah sama karakter utama kita, karena yang terpentingnya bukan di Monkey D-nya tetapi nama dari Bing-nya tersebut. Dimana Bing ini adalah nama orang karena Bing Sake, yang berarti sake milik seseorang yang bernama Bing. Dan kalau kita masih menyambungkan premis Joy Boy adalah Buccaneer dan kita asumsikan namanya selalu turun-temurun di antara para Buccaneer, yaitu ada Bartholomew-nya, yang apakah dia bernama Bartholomew Bing? Ya lagi-lagi, bukankah kita juga tahu ada seorang penemu atau navigator pertama dari Eropa yang berhasil sampai ke Afrika Selatan, dan dia bernama Bartholomew Diaz, yang cocok sekali dengan Joy Boy sebagai bajak laut pertama. Ya lagi-lagi, kalau mau cocok lagi pun, bukankah ada karakter bernama Bartholomew di serial One Piece ini yang menjadi fans berat dari Luffy yang seorang Nika, yang sangat cocok? Bukankah Bartholomew alias Kuma alias Buccaneer sangat fans berat juga terkait kisah dari Nika? Dan yang pembahasan tentang Nika juga kita mendapatkan satu game changer, yaitu Mother Flame, dan dari situ banyak sekali dari kita yang langsung menghubungkannya dengan cover story Enel. Ya benar sih, Enel adalah sosok dewa yang pergi ke bulan dari satu arc besar Skypiea yang terdiri dari 3 ras. Yang pertama adalah ras Skypiea, lalu juga Sandorian, dan ketiga adalah ras Birkan yang sama seperti ras dari Enel. Dimana di Skypiea sendiri kita terfokus ke satu kerajaan super masyhur di masa lalu yang bernama Shandora, yang dari berbagai perkataan tentang Robin kalau Sandora ini adalah salah satu kota yang berperang dan dikalahkan pada masa Void Century, yang bukankah cocok sekali dengan teori Ancient Kingdom yang sudah kita ketahui. Yang menariknya di case Enel, dia ingin pergi ke bulan karena dikatakan bulan menjadi tempat berkumpulnya para dewa atau Godsland, yang bukankah premis dari Godsland ini sangat persis sekali dengan kata-kata Marco kepada ras Lunaria. Ya, atau bukankah lunar dari Lunarian sendiri berarti bulan? Yang dari situ teori menarik pun bermunculan kalau sebenarnya origin atau asal mula dari para ras-ras ini seperti Skypiea, Sandora, dan Birkan tadi yang memiliki sayap, karena mereka semua berasal dari luar angkasa alias bulan atau very first dalam sebutan Enel. Yang menariknya, kata Sandora sendiri memiliki arti Sanskerta sebagai bulan atau Chandra. Ini memvalidasi teori kalau mereka memang awalnya berasal dari bulan. Dimana bukankah 400 tahun yang lalu ketika Norland datang ke Pulau Jaya, di situ
Untuk negeri Sandora dikatakan masih ada di sana, ya lagi-lagi sebagai referensi dunia nyata, kalau Sandora disebut sebagai kota emas, yang ini pun pasti diambil dari referensinya, yaitu Eldorado yang juga disebut sebagai kota emas. Tapi yang anehnya, kenapa kota Sandora ini bisa tiba-tiba ada di Pulau Jaya? Atau dalam kata lain, muncul begitu saja satu kota yang supermasif dan super kaya di tengah hutan-hutan yang biasa saja. Yang bukan nggak ada hal mencurigakan juga, kenapa Sandora ini disebut sebagai kota Sandora dan bukan negeri Sandora. Jadi apakah mungkin jika Sandora adalah bagian dari kerajaan kuno pada era Void Century dan dia pun terpisah, yang entah nih bagaimana caranya, dimana dari satu keutuhan negeri besar Ancient Kingdom yang terpisah-pisah untuk kotanya. Karena kalau kita lihat dari kata-kata Kalgara, di situ dia berkata, sejak Sandora dihancurkan 400 tahun yang lalu, kau adalah tamu pertama kami di pulau ini. Ya benar, flashback terjadi 400 tahun yang lalu, dan dari flashback pun dikatakan 400 tahun yang lalu lagi, yang bukankah poinnya sangat tepat sekali berada di 800 tahun yang lalu, alias akhir dari masa Void Century. Yang apakah kota Sandora yang awalnya berasal dari bulan kalah dan entah bagaimana jatuh ke Blue Sea dan sampai ke Pulau Jaya. Di mana beberapa kota Ancient Kingdom lainnya mungkin ada yang tersebar ke beberapa lokasi, karena balik lagi aneh banget nih, satu kota yang sangat advance dan sangat kaya terdapat di sebuah pulau biasa dan hanya mereka juga ras yang berbeda. Lagi-lagi ingat ya, terpisah dengan dua ras lainnya, Skypiea dan Birkan yang tinggal di langit. Hingga akhirnya 400 tahun setelah kehancurannya, takdir belum berhenti bagi mereka karena Knock Upstream pun muncul dan membawa satu pulau besar itu ke langit, yang akhirnya disinilah ketiga ras tadi akhirnya berkumpul bersama, Skypiea, Sandora, dan juga Birkan. Dimana ada beberapa spekulasi nih sebenarnya terkait hal ini, yang apakah Sandora dan kota-kota lainnya dulu ada di bulan tempat Enel sekarang, atau bahkan justru momen Knock Upstream inilah yang menjadi foreshadow kalau dahulu juga terdapat sebuah kerajaan yang terlempar dari dasar ke permukaan. Yang kalau gitu berarti awalnya mereka terletak di dasar laut, dan sama seperti Apardiat yang harus nyangkut di bagian Skypiea, dimana untuk kota Sandora pun akhirnya nyangkut ke Pulau Jaya. Yang apakah mungkin juga hal itulah yang akhirnya membuat dunia tenggelam, makanya kota-kotanya pun akhirnya terpisah, seperti salah satunya kota dari Sandora. Yang lagi-lagi sejujurnya banyak sekali sih pertanyaan yang belum terjawab yang akan menghubungkan kita ke bentuk dari Ancient Kingdom. Tapi kalau saya mau berteori, apakah mungkin asal mula dari Joy Boy yang katanya dari Ancient Kingdom itu pasti akan ada hubungan dengan kota Sandora yang originalnya mereka semua berasal dari bulan. Ya lagi-lagi satu lokasi yang penting yang sudah disebut berkali-kali, namun kita baru saja melihatnya dari cover story NL tersebut. Nah jadi itulah untuk video prediksi kali ini. Kira-kira bagaimana nih kalau ada jangan-jangan lebih banyak mengungkapkan lore atau kisah dari Joy Boy di chapter 1115 besok. Nah jadi itulah untuk video kali ini. Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Dev pamit, and I'll see you guys next time.